Kelvin Verdong resmi gabung Lille. Bek timnas Indonesia itu dikontrak 3 tahun usai ditebus 3 juta euro dari NEC Nijmegen. Ia tercatat sebagai pemain Indonesia pertama di Ligue 1 dan bakal mengenakan nomor punggung 24. Verdong meninggalkan NEC setelah 4 musim, dengan catatan 165 laga, 8 gol, dan 9 assist. Pemain 27 tahun itu juga jadi bek kiri utama timnas Indonesia dengan 10 caps sejak debut November 2024. Barcelona gagal meraih kemenangan di markas Rayo Vallecano setelah bermain imbang 1-1 pada pekan ketiga La Liga 2025-2026. Hasil ini menghentikan start sempurna Barcelona. Pelatih Hansi Flick kecewa dengan performa timnya. Ia menilai lini tengah dan serangan tampil tumpul meski pertahanan cukup solid. Kami banyak membuat kesalahan dan tidak bermain dengan baik. Barcelona seharusnya lebih tajam, disiplin, dan mampu mendominasi, tegas Flick. AC Milan gagal mendatangkan Joe Gomez dari Liverpool jelang penutupan bursa transfer musim panas 2025. Meski sudah sepakat personal, kepindahan batal karena Liverpool enggan melepas sang bek dan waktu tidak cukup untuk tes medis serta dokumen. The Reds masih membutuhkan Gomez setelah kesulitan merekrut Marc Guehi dari Crystal Palace. Aston Villa membuat kejutan di akhir bursa transfer musim panas 2025 dengan merekrut Victor Lindelof dari Manchester United. Lindelof bergabung gratis usai kontraknya habis. Kedatangan Lindelof diharapkan menambah pengalaman di lini belakang sekaligus variasi serangan bagi skuad Unai Emery. Liverpool gagal mendatangkan Marc Guehi di detik terakhir bursa transfer. Padahal, kesepakatan 35 juta pound dengan Crystal Palace sudah tercapai dan sang bek bahkan siap menjalani tes medis. Namun, transfer batal setelah Palace gagal mengamankan pengganti, Igor Julio dari Brighton. Kegagalan ini jadi pukulan telak bagi Liverpool, yang kehilangan peluang merekrut salah satu bek terbaik dengan harga murah. Manchester United resmi melepas Rasmus Højlund ke Napoli. Striker asal Denmark itu bergabung dengan status pinjaman semusim, disertai klausul pembelian permanen. Højlund sebelumnya diharapkan jadi mesin gol pasca kepergian Cristiano Ronaldo, namun gagal konsisten sejak direkrut dari Atalanta pada 2023. Kini, ia berkesempatan menghidupkan kembali karirnya di bawah asuhan Antonio Conte. AC Milan resmi mendatangkan Adrien Rabiot dari Marseille. Gelandang Prancis berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak hingga Juni 2028 dan akan bereuni dengan Massimiliano Allegri. Rabiot sebelumnya sempat dikaitkan dengan Juventus, namun Milan bergerak cepat mengamankan jasanya. Ia menambah kekuatan lini tengah Rossoneri yang sudah diisi Luka Modric. Liverpool resmi mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle. Striker asal Swedia itu menandatangani kontrak jangka panjang dan akan mengenakan nomor punggung 9 di Anfield. Negosiasi berlangsung alot setelah tawaran awal 110 juta pound ditolak. Namun pada hari terakhir bursa transfer, Newcastle akhirnya melepas Isak, dengan rumor bandrol mencapai 125 juta pound, rekor transfer The Reds sekaligus Liga Inggris. Isak mengaku sangat lega bisa bergabung dengan Liverpool dan berambisi membantu tim meraih semua trofi yang tersedia. Jadon Sancho resmi dipinjamkan Manchester United ke Aston Villa pada hari terakhir bursa transfer. Winger 25 tahun itu akan bermain semusim di Villa, dengan klub membayar 80% gajinya. Sancho sebelumnya sempat dipinjamkan ke Dortmund dan Chelsea, serta diminati AS Roma. Peminjaman ini berpotensi jadi akhir kebersamaannya dengan MU, karena kontraknya habis pada Juni 2026, bertepatan dengan berakhirnya masa pinjaman di Villa. Bursa transfer Eropa ditutup, Mads Hilgers tetap di FC Twente. Bek timnas Indonesia itu sempat diminati Crystal Palace dan Stade Brest, namun kepindahannya gagal. Twente disebut meminta Hilgers perpanjangan kontrak bila ingin dilepas pada Januari. Meski jarang dimainkan musim ini, Hilgers tetap dipanggil ke timnas Indonesia untuk laga kontra Taiwan dan Lebanon pada 5 dan 8 September 2025. Manchester City sepakat datangkan Gianluigi Donnarumma dari PSG dengan biaya 30 juta euro dan kontrak 5 tahun. Transfer kiper Italia itu rampung di hari terakhir bursa, namun belum diumumkan resmi karena dokumen belum selesai. Beruntung, aturan deal sheet Liga Inggris memberi tambahan waktu sehingga kepindahan Donnarumma ke Etihad tetap aman meski bursa sudah ditutup. Arsenal kalah 0-1 saat bertandang ke Anfield lewat gol tendangan bebas Dominik Szoboszlai di menit ke-83. Laga berlangsung ketat dengan sedikit peluang bersih, hanya 4 tembakan tepat sasaran tercipta sepanjang pertandingan. Theo Walcott menilai Arsenal kurang berani mengambil risiko. Menurutnya, Mikel Arteta terlambat melakukan pergantian pemain. Arsenal seharusnya lebih cepat mengambil risiko jika ingin memenangkan laga besar seperti ini, kata Walcott. Manchester United resmi merekrut kiper muda Belgia, Senne Lammens, dari Royal Antwerp seharga 21 juta euro plus bonus 4 juta euro. Lammens sudah menjalani tes medis di hari terakhir bursa transfer dan menandatangani kontrak hingga 2030, tinggal menunggu izin kerja sebelum bisa tampil. Kiper 23 tahun ini diproyeksikan menjadi pesaing Andre Onana dan Altay Bayindir, apalagi performa Onana dianggap belum konsisten. Manchester United akhirnya batal mendatangkan Emiliano Martinez. Kiper Aston Villa itu sempat santer dikaitkan sebagai pengganti Andre Onana,
bahkan sudah menunggu keputusan MU hingga detik akhir bursa transfer. Namun, Setan Merah justru memilih merekrut Senne Lammens. Salah satu kendala kepindahan Martinez adalah biaya tinggi, mengingat kontraknya di Villa masih berlaku hingga 2029 dan gajinya lebih besar dari Onana. Situasi ini membuat transfer Martinez sulit direalisasikan meski dirinya sangat antusias. Kini, ia harus kembali bersaing di Aston Villa setelah sempat dicadangkan Unai Emery. Erik ten Hag resmi dipecat Bayer Leverkusen hanya 2 bulan setelah menggantikan Xabi Alonso. Start buruk di Bundesliga jadi alasan utama. Selain hasil, ia juga dinilai gagal menjaga keharmonisan ruang ganti di tengah banyak pemain baru. Keputusan cepat ini membuat ten Hag tercatat sebagai pelatih tercepat yang dipecat dalam sejarah Bundesliga. Ten Hag mengaku terkejut karena merasa tidak diberi waktu untuk membangun tim usai ditinggal banyak pemain kunci. Meski kecewa, ia tetap berterima kasih kepada fans Leverkusen dan mendoakan kesuksesan klub ke depan.